selamat datang di channel aku. Ketemu lagi sama aku, Ulfa Dian. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakalan bahas soal outline. Yap, hal pertama yang wajib banget kalian lakuin sebelum kalian itu mulai menulis cerita di Wattpad adalah kalian harus membuat outline dulu. Nah, apa sih outline itu? Mungkin buat pada yang belum tahu outline pasti masih bertanya-tanya kan ya. So, sebelum aku jelasin lebih lanjut lagi, kalian harus subscribe dulu channel aku seperti biasa. Karena subscribe kalian itu sangat membantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. And gak usah lama-lama, yuk kita langsung ke videonya. Basically, outline dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah garis besar. Jadi teman-teman, outline ini adalah rangkuman singkat dari cerita kalian yang berisikan poin-poin penting atau poin-poin utama yang nantinya akan kalian angkat dalam setiap babnya. Kenapa sih kalian itu diwajibkan untuk membuat outline dulu sebelum kalian menulis cerita? Jadi gini ya teman-teman, outline ini adalah peta kalian dalam menulis. Dan outline inilah yang akan membantu kalian supaya kalian itu bisa menghindari yang namanya writer's block. Nah, writer's block itu sendiri apa sih? Writer's block adalah keadaan di mana seorang penulis yang pikirannya mendadak buntu sehingga mereka tidak dapat menuangkan idenya ke dalam tulisan. Ya, katakanlah mereka itu kehabisan ide. Terus gimana cara mengatasinya? Yaitu tadi, kalian harus membuat outline dulu sebelum kalian itu mulai menulis cerita, supaya nantinya kalian itu nggak berhenti di tengah jalan karena kehabisan ide. Outline ini akan menjadi panduan kalian dalam menulis cerita yang sudah digariskan, supaya nantinya kalian dalam menulis itu cerita kalian bisa lebih fokus dan nggak keluar jalur. Kak, aku nggak pernah bikin outline nih sebelumnya, jadi nggak tahu deh cara bikin outline itu kayak gimana. Ya ampun, kalian nggak usah bingung deh. Bikin outline itu nggak sulit kok teman-teman. Ya mulai dari hal-hal yang sederhana aja deh. Misalnya kayak biodata para tokoh, terus setting tempat, konflik-konflik yang akan kalian masukin ke dalam cerita kalian. Pokoknya yang kayak gitu-gitu. Aku sendiri pun dari cerita aku yang judulnya My Bad Girl Keira, Trouble in Love, Nafa and Gaza, Bahagia dan Luka, itu semuanya aku bikin outline. Dan sekarang aku bakalan kasih contoh ke kalian salah satu outline cerita yang udah aku bikin. Ini dia. Kalau aku pribadi sih, aku lebih suka nulis outline-nya di buku tulis ya, karena lebih leluasa. Ini adalah outline dari cerita terbaru aku. Cerita ini bener-bener belum aku publis, masih OTW dan masih aku kerjain juga. Dan judulnya itu adalah Marry with CEO. So langsung aja, di sini aku juga udah tulis sinopsisnya, sinopsis singkat dari cerita aku ini. And di sini aku juga udah tulisin biodata para tokohnya, mulai dari namanya siapa, teman-temannya siapa, keluarganya siapa, kepribadiannya kayak gimana. Pokoknya super duper lengkap banget. Dan settingnya pun tempat-tempat yang bakalan mereka tuju itu juga udah aku tulisin di sini. Tuh, bener banget kan? Terus di sini juga ada beberapa konflik dari cerita aku yang nantinya konflik ini bakalan aku bagi di setiap babnya. Terakhir, di setiap babnya itu pasti aku selalu tulisin poin-poin utamanya. Dan
poin-poin utama inilah yang nantinya bakalan aku kembangin di setiap babnya. Mulai dari bab 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya itu aku udah tulisin semuanya. Kenapa aku suka tulis poin-poin utamanya dulu? Ya supaya jalan cerita aku itu nantinya bisa tertata dan konfliknya bisa terbagi rata. Dan poin-poin inilah yang nantinya akan menjaga supaya cerita aku itu nggak keluar jalur. So, buat kalian yang masih bingung mau bikin outline itu kayak gimana, tenang aja, nggak usah khawatir. Karena di sini aku juga bakalan kasih tips ke kalian caranya membuat outline yang baik. Namanya aja outline, jadi harus ditulis sebelum kalian mulai menulis cerita. So, langsung aja. Langkah pertama yang harus kalian lakuin sebelum kalian menulis outline adalah kalian menentukan dulu genre dari cerita kalian. Kira-kira kalian pengen bikin cerita dengan genre yang kayak apa sih? Mau romance, fiksi, horor, komedi, fantasi, pokoknya terserah, banyak banget genre, kalian tinggal pilih aja. Dan tentunya kalian juga harus pilih genre yang kalian sukai. Langkah kedua adalah kalian harus menentukan judul. Nah, setelah kalian berhasil menentukan genre, kalian bisa langsung menentukan judul untuk cerita kalian dan mulai memikirkan kira-kira kalian pengen bikin cerita yang kayak gimana. Next, langkah yang ketiga adalah kalian harus membuat opening atau prolog. Setelah kalian udah tahu mau bikin cerita yang kayak gimana, langkah yang harus wajib banget kalian lakuin, kalian harus mulai membuat opening atau prolog untuk cerita kalian. Saran aku ya, kalau kalian bikin prolog untuk cerita kalian, usahakan kalian itu menghindari dengan kata-kata yang bangun pagi lah, sinar matahari menembus kaca jendela kamar lah, bla 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 bla. Pokoknya itu jangan, karena itu terlalu mainstream. Ya, walaupun aku juga sering gunain kata-kata itu sih, tapi jangan ditiru, oke? Kalian bisa kok membuat prolog dengan adegan yang bisa berhubungan langsung dengan inti dari cerita kalian. Misalnya sesuatu yang berhubungan langsung dengan endingnya. Itu nggak apa-apa sih, daripada terlalu mainstream kan? Dan langkah yang keempat adalah kalian harus menentukan ending. Ya, bener banget. Kalian harus mulai menentukan ending dari cerita kalian mulai dari sekarang, supaya nantinya kalian itu nggak bingung cerita kalian mau dibawa kemana. Dan kalau kalian udah tahu endingnya, mau kalian muter-muter kayak gimana pun, kalian pasti tetap bisa menjalankan cerita kalian menuju ending tersebut. Langkah yang kelima adalah kalian harus menulis biodata tokoh. Mau tokoh pendukung atau tokoh utama kek, pokoknya kalian harus tulis semuanya, mulai dari nama, umur, watak, kepribadiannya, terus hubungannya sama si tokoh ini apa, kemunculannya di part berapa, kalian harus tulis secara lengkap. Pokoknya kalian harus buat biodata tokoh itu sedetail mungkin, oke? So, langkah yang keenam adalah setting tempat. Yap, kalian harus riset nih teman-teman. Kalau cerita kalian itu mengambil latar di luar negeri, misalnya London, ya kalian harus tahu dulu dong keadaannya di sana itu kayak gimana, cuacanya, terus bentuk-bentuk rumahnya kayak gimana, tempat-tempat populer yang di sana itu apa aja. Intinya kalian itu harus riset supaya cerita fiksi kalian ini bisa terlihat nyata. Next, langkah yang ketujuh adalah konflik. Nah, kalian harus mulai memikirkan nih konflik apa aja yang pengen kalian masukin ke dalam cerita kalian. Kalau udah nemu, kalian langsung tulis aja, jangan males, takutnya nanti lupa atau gimana gitu kan. So, langkah terakhir yang harus kalian lakukan adalah menulis poin per bab. Ini yang paling penting. Pokoknya kalian harus menuliskan poin-poin utama dari cerita kalian setiap babnya. Nah,
poin inilah yang nantinya akan kalian kembangkan di setiap babnya, dan supaya cerita kalian itu nggak keluar jalur. So itu dia tips dari aku tentang cara membuat outline. Semoga bermanfaat, terutama buat para pemula nih yang mau menulis ceritanya di Wattpad. Please banget, aku mau tekanin sekali lagi, kalian itu harus membuat outline dulu sebelum kalian menulis cerita di Wattpad. Karena outline ini sangat membantu kalian supaya nantinya kalian itu nggak macet di tengah jalan karena kehabisan ide. Dan tentunya outline ini juga akan membuat kalian supaya kalian tidak mengalami writer's block. Oke? Cukup segini aja video aku kali ini. Buat yang belum subscribe, ayo kalian harus subscribe channel aku, karena subscribe kalian itu sangat membantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. Tanpa kalian itu channel aku bukan apa-apa. Dan dengan subscribe kalian juga, aku lebih bersemangat untuk mengupload video-video lainnya tentang materi kepenulisan. And thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.